Polda Papua Barat merilis data terbaru pengungkapan insiden penyerangan Pos Ramil Kisor Maibrat. Dalam keterangan persnya, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi kepada awak media bahwa dari hasil pengejaran terdapat 5 orang pelaku baru yang telah diamankan. Berikut pernyataan lengkap Kabid Humas Polda Papua Barat. Ingin menyampaikan rilis perkembangan kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada tanggal 21 September 2021 yang mengakibatkan gugurnya 4 orang personil TNI di Kisor Maibrat, Papua Barat. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa TNI Polri bekerjasama mencari pelaku daripada penyerangan pos Kisor tersebut. Dari info awal dan pemeriksaan saksi-saksi diperolehlah 2 tersangka atas nama NY dan SM. Dari tersangka tersebut dilakukan pemeriksaan, olah TKP dan saksi-saksi lain sehingga mengubah menjadi 19 tersangka. Dari 19 tersangka tersebut 2 yang sudah ditangkap, 17 menjadi DPO. Nah, DPO ini sudah kita rilis pada presiden sebelumnya. Kemudian dari penyebaran DPO tersebut secara masif di seluruh wilayah Papua Barat, didapatlah beberapa informasi dari masyarakat terkait keberadaan para pelaku DPO tersebut. Kemudian tim TNI Polri yang terus mengejar para pelaku pada tanggal 27 berhasil mengamankan Yakobus Wuraib. Jadi kita sekarang sudah bertambah menjadi 5 yang diamankan. Yang kemarin sudah 2, SM dan MS. Nah sekarang sudah 5. Jadi total yang sudah diamankan menjadi 7 orang tersangka. 7 orang tersangka ini sekarang sedang ditahan dalam pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk kronologis penangkapannya pada tanggal 27 diamankan dari informasi masyarakat tentang keberadaan Yakobus Wuraib. Kemudian tim bekerjasama dengan Kasat Sersa Emas dan Kapolsek menangkap yang bersangkutan di perbatasan Pamono saat hendak melarikan diri. Jadi setelah kemudian peroleh informasi dari pengembangan tersebut ada beberapa nama baru dari hasil BAP, yaitu salah satunya Yakobus Wuraib. Nah, itu ditangkap di perbatasan Pamono oleh tim gabungan dalam hal ini dipimpin oleh Kasat Sersa Emas. Kemudian yang bersangkutan dari keterangan dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian tanggal 28 tim gabungan TNI Polri dipimpin oleh Kapolres Sorong Selatan dan Dandim Maibrat serta Dandim Brimob Sorong berhasil mengamankan 6 orang di daerah Kokas. Dari 6 orang tersebut, dari hasil informasi dan laporan masyarakat bahwa ada DPO berada di Kokas, sehingga tim berangkat dan mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut didapatlah salah satu DPO-nya, yaitu Amoski dan Robiam. Ini Amoski, ini Robiam. Kalau gambar ini sih Amoski dan Robiam. Dari 6 orang tersebut didapatlah Amoski dan Robiam. Kedua orang tersebut yang keterangan posisinya memang ikut rapat bersama para pelaku di rumah Ketua KNPB Silaski dan melakukan penyerangan serta melakukan penganiayaan, ikut melakukan penganiayaan tersebut. Kalau si Amoski dia mengaku bahwa dia sempat melakukan pemarangan beberapa kali terhadap ada personil yang sedang tidur. Kemudian kalau Robiam dia melakukan 2 kali. Pertama tugasnya memantau, kedua juga melakukan penganiayaan terhadap personil TNI yang berada di kamar nomor 2. Itu dari keterangannya. Nah, dari 2 orang ini masih ada 4 orang lagi yang diamankan yang bersama-sama tersangka pada saat itu, yaitu inisial MK, PK, YK, dan LK. Setelah diambil keterangan daripada para tersangka, LK ini tidak
belum ada namanya di DPO. Namun dari keterangan tersangka lainnya yang diamankan, yaitu Amoski, Robiam, dan yang lainnya, Lukaski ini masuk dalam kegiatan tersebut, ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sehingga Lukaski diambil keterangan, mengakui ikut rapat, dia berperan sebagai pemantau, dan ikut membaca, melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang kepada anggota yang sedang berdiri pada saat itu. Sehingga si Lukaski tersebut tadi tersangka. Sehingga tersangka yang berawal kemarin 19 dengan adanya Lukaski ini bertambah menjadi 20. Nah, kemudian hal tersebut tanggal 29 berdasarkan penyebaran daftar DPO ini secara masif dilakukan oleh TNI Polri sampai ke pelosok-pelosok, didapat informasi lagi bahwa ada satu orang DPO yang bersembunyi di Kampung Horai, Kaikimio, Maibrat. Kemudian tim berangkat ke sana dipimpin oleh Kapolres Asal Jasa berangkat dan mengamankan Agus Syam. Agus Syam ini masuk dalam DPO, ya, ini disilang. Agus Syam diamankan dan diambil keterangan. Dari keterangannya diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan ikut rapat 2 kali dan ikut melakukan penyerangan di subuh hari tersebut di pos Ramil Hisap tersebut. Nah, itu yang di Agus Syam. Nah, kemudian untuk Yakobus Hurai tadi yang saya sampaikan, Yakobus Hurai itu dari hasil keterangan para tersangka yang sudah ditangkap, diperoleh informasi bahwa ada Yakobus Hurai itu ikut, Pak. Nah, dari dasar itu dia tidak masuk dalam DPO pada saat itu, belum masuk dalam DPO karena namanya belum muncul di BAP. Setelah diperiksa para tersangka, muncullah Yakobus Hurai dan diamankanlah pada saat hendak melarikan diri di Lamongan. Jadi totalnya sekarang yang sudah diamankan dari jumlah yang awalnya 19 tersangka, sekarang sudah 20 tersangka. Para tersangka yang sudah ditangkap diperoleh informasi bahwa ada Yakobus Hurai itu ikut, Pak. Nah, dari dasar itu dia tidak masuk dalam DPO pada saat itu, belum masuk dalam DPO karena namanya belum muncul di BAP. Setelah diperiksa para tersangka, muncullah Yakobus Hurai dan diamankanlah pada saat hendak melarikan diri di Lamongan. Jadi totalnya sekarang yang sudah diamankan dari jumlah yang awalnya 19 tersangka, sekarang sudah 21 tersangka pelaku penyerangan pos Ramil Hisap. Sudah 21 tersangka. Dari 21 tersangka tersebut sudah 7 orang yang diamankan, kemudian di BAP dan menjalankan proses hukum di Polres Selatan. Nah, untuk yang tanggal 28 yang diamankan 6 orang tersebut, untuk pasal yang disangkakan oleh mereka sama seperti yang kemarin, yaitu 340 pembunuhan berencana, subsidiar 338. Ancamannya hukuman seumur hidup, hukuman mati, dan maksimal penjara 20 tahun. Mungkin itu yang hari ini yang ingin saya sampaikan pada rekan-rekan semua tentang penangkapan 5 orang tersangka baru dari 21 tersangka penyerangan pos Ramil Hisap Maibrat, Papua Barat. Mungkin itu saja. Ada yang mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Kalau untuk antisipasi, kami kemarin perintah Pak Kapolda langsung pada saat mengeluarkan DPO itu di seluruh jajaran Polda Papua Barat sampai polsek-polsek awal disebarkan dan dipasang, bahkan berupa baliho dan tempat-tempat keramaian lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar apabila ada kelompok-kelompok oknum pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke sana, itu diinformasikan, dan itu buktinya terbukti dengan adanya penangkapan 5 orang ini. Jadi 5 orang ini, penangkapan ini adalah informasi dari masyarakat yang membantu, yang menginginkan agar permasalahan di Maibrat ini cepat selesai. Seperti itu. Dari hasil penangkapan 5 orang pelaku tersebut menambah deretan jumlah pelaku yang diamankan sebanyak 7 orang. Hingga kini tersisa 14 pelaku yang masih dalam pengejaran aparat gabungan TNI Polri di Maibrat. Tessa Patikawa mengabarkan.